Mari kita mulai. Sudah siap di sana? Shalom. Kita akan baca secara bergantian. Judulnya adalah khotbah di bukit, ucapan bahagia. Saya akan baca ayat yang pertama, selanjutnya kita di tempat ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus kepadanya, Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajak mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. berbahagialah orang yang bersukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang menambahkan dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikuasa. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang mengajarkan kebenaran, karena mereka akan punya kerajaan. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena uangmu besar di surga. Sebab demikian juga bagi dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman bagi kita malam hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, karena kita akan diselamatkan. Seperti janji kita bahwa kita akan terus mengikuti dan merenungkan firman Tuhan di tahun 2021 ini, yang dimulai dari semua perjalanan Tuhan Yesus dan semua ajaran Tuhan Yesus. Kemarin kita telah membahas ayat yang ketiga tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Hanya untuk mengingatkan tentang perenungan kita yang kemarin, di sini kita sama-sama telah menangkap bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah penting. Sebab ucapan bahagia ini menjelaskan tentang sebuah hukum yang telah ditetapkan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Artinya, kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh manusia adalah kebahagiaan yang menurut pikiran dan ketetapan Tuhan. Jadi, jangan lagi kita pernah berpikir bahwa konsep kebahagiaan itu seperti yang dipikirkan oleh manusia. Ingat ya, jangan lagi kita berpikir atau berorientasi kepada apa yang dimaksud bahagia oleh manusia. Tetapi kebahagiaan kita berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan. Satu contoh, bahwa di dunia ini, di dalam kehidupan kita, kita menganut sistem atau pola berpikir bahwa yang dinamakan berbahagia itu adalah kita yang punya banyak uang, kita yang hidupnya sukses, kita yang hidupnya sehat, kita yang hidup dalam kemewahan. Tetapi hari ini kita sedang belajar bahwa kebahagiaan itu menurut konsep Tuhan adalah yang pertama tadi, orang yang miskin di hadapan Allah. Seperti yang saya jelaskan kemarin, lebih mudah untuk menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Seperti apa orang yang miskin di hadapan Allah adalah sama seperti ketika kita menganggap diri kita miskin di hadapan orang kaya. Renungkan ini. Jadi Tuhan ingin, dan ini adalah sebuah kebenaran,
bahwa kita menganggap Tuhan adalah sebagai orang yang sangat kaya. Dengan demikian kita akan memiliki kerendahan hati berhadapan dengan Tuhan. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan sopan di hadapan Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Jadi tidak lagi kita memuliakan orang yang lebih kaya dari kita. Tidak lagi kita menganggap orang yang lebih kaya dari kita ini adalah berhak atas hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus katakan orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Ingat ini, itu kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita akan membahas yang kedua. Coba Onga Payung, ayat keempat. Atau Alef mau? Onga Payung atau Banggi Juli? Oh, ayat yang keempat. Orang yang bersuka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Coba perhatikan ke sini. Dari awal saya katakan bahwa ayat ini merupakan khotbah yang paling populer, tetapi pemahaman kita tentang khotbah ini bisa dikatakan sangat minus. Kenapa? Saya juga sering mendengar tentang ada beberapa narasumber yang menyampaikan tentang khotbah ini, tetapi tidak mengenai sasaran. Hari ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan berbahagialah orang yang berduka cita. Kenapa kita harus pelajari? Sama seperti kita kemarin mempelajari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena dialah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kemarin kita mempelajari tentang itu, berarti kita menginginkan kerajaan surga. Hari ini, kenapa kita harus mempelajari tentang berduka cita di hadapan Allah atau berduka cita? Karena Allah di sini menjanjikan bahwa ketika kita berduka cita, kita akan dihibur. Saya akan coba memberitahukan bahwa ada banyak kita keliru tentang pemahaman orang yang berduka cita. Satu contoh, bisa jadi kita semua berpikir di sini yang dimaksud dengan berduka cita adalah orang yang ditinggalkan oleh seseorang. Betul ya? Ada orang tua kita meninggal, itu dikatakan kita berduka cita. Terus apalagi? Kita mungkin menemukan sebuah musibah, itu dikatakan berduka cita. Apakah itu yang dimaksud Tuhan? Karena apabila kita menganalisa, tidaklah mungkin sebuah duka cita kita alami oleh karena perbuatan salah kita, lalu Tuhan menghibur. Betul ya? Tidaklah mungkin kita berduka cita oleh karena kebodohan kita, lalu Tuhan menghibur. Sudah paham ya? Jadi apa yang dimaksud dengan orang yang berduka cita? Orang yang berduka cita jelasnya sama seperti ketika kita kehilangan seseorang. Artinya kita mengalami sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Artinya kita mengalami sebuah, bisa dikatakan begini, penyesalan kalau bahasa Inggrisnya. Ketika seseorang meninggal, seperti itulah rasanya duka cita itu. Tetapi terhadap apa ini diberikan duka cita ini? Di sini saya menemukan yang dimaksud ketika kita berduka cita dalam konsep Tuhan adalah ketika kita, pegang ya, ketika kita mengingat bahwa kita telah melakukan kesalahan terhadap sesama dan terhadap Tuhan, di situ kita harus merasakan duka cita. Saya ulangi ya. Ketika kita telah melakukan kesalahan terhadap sesama dan terhadap Tuhan, di situ kita harus merasa berduka cita. Di situ kita harus merasa menyesal. Ini adalah konsep berpikir anak-anak Tuhan yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya kita harus nurut
apa semua perintah Tuhan. Ketika kita tidak nurut, kita harus melakukan sebuah penyesalan. Ada nggak yang pernah ngalamin ini? Jadi enak jelasinnya. Kakak pernah ngalamin ini? Semua kita pasti pernah mengalami. Satu contoh yang paling mudah. Ketika saya marah terhadap kelakuan Rakem, saya melepaskan amarah saya sekuat saya. Lalu saya memukul Rakem, melibas Rakem. Malamnya saya merasa ditegur bahwa apa yang saya lakukan terhadap Rakem itu adalah sebuah kesalahan. Ah ini, ngerti ya? Ngerti ya? Adalah sebuah penyesalan yang muncul. Ini berasal dari Roh Kudus. Dan ini harus kita nikmati supaya kita tenggelam dalam sebuah penyesalan terhadap kesalahan. Ini yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita sudah berbuat salah terhadap orang, jangan seperti orang bodoh, biarin aja, biar mampus. Ini adalah bentuk dari sikap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, lalu Roh Kudus mengingatkan kita, sesali itu, lakukan pertobatan. Dengan demikian Tuhan akan menghibur. Udah dapat ya? Yang dimaksud dengan menghibur apa? Ketika kita menyesali kesalahan kita di hadapan Tuhan, oleh karena perbuatan kita yang jahat terhadap sesama, kita menyesal. Tuhan, ampuni saya. Beneran, ampuni saya. Tuhan akan segera mengangkat beban dosa kita. Ingat ini, Tuhan akan mengampuni dan mengangkat beban dosa kita. Inilah yang dimaksud dengan penghiburan. Paham ya? Sudah mau hampir selesai. Akhir dari khotbah kita hari ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Konsep berduka cita di sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah sebuah sikap keadaan penyesalan ketika kita melakukan kesalahan. Dan ini dituntut Tuhan. Dengan demikian penghiburan yang dari Tuhan akan datang. Saya yakin bahwa kita semua ingin terus diproses Tuhan. Ada masanya kita mengalami kejatuhan. Inilah yang dikatakan kejatuhan. Mengaku, jangan pernah malu, jangan dibablaskan. Ingat ya jawabannya ya. Ingat, jangan dibablaskan. Jangan seperti orang dungu dan bebal, karena itu ada jatahnya. Paham ya? Kalau kita melakukan kesalahan, ucapan kita menyakiti sesama, perbuatan kita membuat orang menjadi rugi, sesali ini di hadapan Tuhan. Ketika kita menyesali ini, Tuhan akan memberikan pengampunan dan pemulihan dan keberadaan hidup yang jauh lebih matang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian, Ku Berbahagia.
Puji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Dengan iman kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus. Sebab Roh-Mu yang kudus telah menyatakan pikiran Tuhan kepada kami, telah membongkar sebuah rahasia kehidupan berbahagia manusia di dunia. Engkau telah menjelaskan kepada kami bahwa ada masanya kami diingatkan Tuhan oleh karena kesalahan kami di hadapan Tuhan, kesalahan kami terhadap sesama, kesalahan kami terhadap diri kami sendiri. Dan haruslah kami mengingat ini sebagai sebuah keadaan bahwa kami harus menyesali perbuatan kami di hadapan Tuhan. Dan hal ini mendatangkan duka cita di dalam hati kami. Namun saat ini kami mengerti, apabila kami mau menyesali dan melakukan pertobatan atas kesalahan kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan setia dan adil. Tuhan akan mengampuni kami, dan Tuhan akan mengangkat beban dosa kami, dan Tuhan akan menghiburkan kami dengan kuasa Tuhan yang maha besar itu. Sungguh kami berterima kasih untuk pemberitaan firman. Kami percaya Roh Tuhan akan terus bekerja di dalam diri kami, bekerja sampai pekerjaan Tuhan selesai di dalam diri kami, sehingga kami mengerti dan memiliki arti berduka cita di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, Allah yang maha besar. Hari ini juga kami mau berdoa untuk tempat di mana kami beribadah saat ini. Ini adalah rumah yang Tuhan telah sediakan bagi kami, bagi keluarga besar kami khususnya Jepanya, di mana Tuhan telah memperhatikan usaha yang telah Dia buat selama ini. Dan Tuhan yang telah berjanji, telah menyatakan janji Tuhan kepadanya bahwa kami semua akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Kami akan memperluas usaha-usaha kami, dan Tuhan sendiri yang akan melakukannya bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur dari tempat ini Bapa, sebab kami merasakan keberadaan Tuhan ada bagi kami. Bapa, kami tetap mau berdoa untuk usaha yang Dia kerjakan. Biarlah usaha yang Dia buat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga setiap orang yang melihatnya berkata, benar bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, sekalipun di tengah keadaan pandemi COVID. Tuhan Maha Kuasa. Berkati Jepanya, biarlah di dalam setiap langkah usahanya Tuhan memimpinnya, sehingga apa yang Dia putuskan semua adalah keputusan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa khusus bagi saudara kami, bapaknya Nadia yang sedang mengalami sakit, khususnya di bagian kakinya. Kami mengangkat tangan saat ini di dalam kuasa nama Yesus. Sebuah nilai turun atasnya, dan pemulihan Tuhan terjadi di dalamnya. Kami percaya hal ini terjadi sebab Tuhan Maha Kuasa dan Maha Hadir. Terima kasih ya Bapa di surga. Juga untuk Alek, seorang bayi yang Tuhan anugerahkan kepada kami, keluarga besar kami. Biarlah penyertaan Tuhan selalu baginya, dan Roh Tuhan memenuhi dia, sehingga Alek menjadi perkasa di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur. Kami juga berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai perjalanan yang telah dilakukan oleh Lae dan desa kami ke kampung. Semuanya nyata di hadapan kami bahwa Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kenikmatan, dan bahkan Tuhan telah melakukan perlindungan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar kami akan menutup ibadah kami. Berkatilah kami, sebab apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan mendapatkan wajah-Nya kepada kami
dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.